Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, penyembahan kita. Yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, buat hari yang baru yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu selalu sempurna bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Engkau Tuhan yang selalu baik bagi kami. Sama-sama nyatakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kami telah mengenal kasih-Mu Tuhan. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya.
kudus. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana hanya bagimu Tuhan. Segala hormat kami, segala pengagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Hosana hanya bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Pujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang bertata di atas pujian kami, yang bertata di atas korban persembahan syukur kami. Oh, haleluya. Ralabasyanda ya ralabayar 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 ralabayar. Jika ya ralabas ya ralabasyanda ya ralabayar ralabas. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Yesus. Oh, ya ralabasyanda ya ralabasyanda ya ralabayar 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 ralabayar. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidup kami, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau jadikan hidup kami, Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Engkau sediakan kami lebih dari yang kami minta ya Tuhan, lebih dari yang telah ku minta,
sediakan dalam hidupku. Tidak dapat kami mengukurnya ya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari nyatakan syukur-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Sebab Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Sekali lagi angkat kedua tangan, nyatakan syukur-Mu. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menjamin hidup kami. Amin. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari subuh lagi nyatakan syukur kepada
Tuhan hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami, Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan imanmu nyatakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Benar Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Engkau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Ku puji, ku sembah. Katakan Yesus, Kau Yesus. Haleluya. Kami puji Engkau Yesus. Ya ralaba syanda, ya ralalaba, ya ralalaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba shika, ya ralaba syanda, ya ralalaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Firman Tuhan hari ini saya beri judul So Close Yet So Far. Begitu dekat namun begitu jauh. Seringkali dalam hidup ini rasanya sudah dekat sekali ya. Kita melihat janji Tuhan, kita melihat mujizat sudah di depan mata. Tetapi dengan alasan tertentu kadang rasanya itu jauh juga ya. Seringkali kita ada di posisi rasanya janji Tuhan, berkatnya begitu dekat. Tetapi ternyata begitu kita di saat kita mau ambil, ternyata jauh rasanya. Kita rasa diputar lagi semuanya, semua yang kelihatannya sudah dekat, justru menjadi terlihat jauh, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan belajar, ternyata ada satu hal yang membedakan itu semua. Ya, saya diberkati dengan sharing kemarin. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut doa fajar, saya membaca informasi, itu diceritakan mengenai respon. Bagaimana kita mempunyai respon yang benar. Ada sebuah rumus yang disampaikan oleh pembicara, bahwa event ditambah dengan respon menghasilkan outcome. Dan saya coba belajar dan ternyata kita melengkapi sharing firman Tuhan kemarin, dan ternyata ada satu hal yang membedakan bagaimana respon kita. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara mengenai detail, ternyata bagaimana perspektif kita, bagaimana sudut pandang kita melihat sesuatu, itu menghasilkan respon yang berbeda. Ya, seringkali kita dengar istilah ada gelas, apa setengah penuh, apa setengah isi, ya. Seringkali kita dianalogikan seperti itu. Dan ternyata benar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memandang sesuatu akan menghasilkan respon yang berbeda. Ada sebuah quote dari sebuah hamba Tuhan terkenal di Amerika, beliau berkata demikian, sometimes when we pray for protection, God answer with perspective. Seringkali kita doa, kita minta jawaban, kita minta pemeliharaan Tuhan, kita minta perlindungan, ternyata sepertinya Tuhan tidak jawab, sepertinya Tuhan tidak dengar doa kita. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan jawab dengan memberikan kita sudut pandang yang berbeda.
Karena tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan respon yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan pagi ini, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar 3 sudut pandang yang penting dari kisah di Alkitab untuk menghasilkan respon dan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, kisah ini diambil dari sebuah kisah yang sederhana, cerita tentang 12 pengintai, diambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 33. Tentunya kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel waktu itu sudah dekat memasuki tanah perjanjian, dan saat itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengirimkan pengintai perwakilan dari kedua belah suku untuk melihat tanah perjanjian yang sudah dekat pada saat itu. Makanya mereka bisa mengirimkan pengintai. Karena keterbatasan waktu, saya coba baca beberapa ayat penting yang mungkin kita bisa perhatikan bersama. Bacaan Alkitab diambil dari Bilangan 13, kita baca bagian pertama ayat 1 sampai dengan 3. Alkitab berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Kita mesti mengerti bahwa Musa sebelum menyuruh pengintai itu melakukan pemantauan di tempat tanah perjanjian, Musa sudah jelaskan di ayat kedua bahwa sudah ada janji Tuhan, bahwa Yesus sudah berjanji bahwa tanah itu akan diberikan kepada orang-orang Israel. Supaya kita mengerti konteksnya bahwa di awal sudah disampaikan janji Tuhan bagi setiap orang Israel. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab. Lalu saya ringkas, masuklah dalam ayat 17. Ya, ketika mereka mulai melakukan pengamatan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu, hasil anggur. Nah, Musa terus tanamkan, ini yang harus kamu amati ya, ini yang harus kamu lihat, bagaimana kotanya, bagaimana hasil buahnya, suku-suku yang mendiaminya. Dan next slide. Dan ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka mendengar perintah dari Musa atau arahan, lalu mereka mulai mengamati. Dan setelah 40 hari, para pengintai ini kembali. Dan ini yang paling penting yang mau kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Dan bangsa Israel tepat melakukan apa yang diinstruksikan oleh Musa. Jadi setelah mereka pulang, dan Alkitab berkata bahwa tepat setelah mereka pulang, langsung mereka update Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Ayat 27 berkata demikian, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang-orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yabus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Bapak Saudara, 12 pengintai ini melihat tanah yang sama, melihat hasil yang sama, melihat suku yang sama. Dan mereka melaporkan hasil yang sama, bahwa ya, kami sudah masuk, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Hanya memang kami lihat juga bangsa itu kuat-kuat, kotanya berkubu. Dan berikutnya, dan ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara mereka memandang sesuatu yang berbeda, yang memberikan hasil yang berbeda. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, ingat ya, 12 pengintai melihat hal yang sama.
Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihat Bapak Ibu, sudut pandang yang berbeda. Kaleb dan Yosua, mereka berpikirnya begini, tidak, kita akan maju sebab kita pasti mengalahkannya. Kita sudah dengar janji Tuhan. Berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Mereka juga berkata tidak, tetapi mereka lain. Mereka berkata, kita tidak dapat maju karena mereka lebih kuat daripada kita. Bapak Ibu Saudara, 12 pengintai melihat hal yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Hanya sepele, hanya perbedaan penempatan kata tidak memberikan hasil yang berbeda. Ingat ya, 12 pengintai melihat hal yang sama, tetapi hanya perbedaan penempatan kata tidak memberikan hasil yang berbeda. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Cara kita melihat sudut pandang pertama yang bisa kita pelajari adalah janji Tuhan lebih dari masalah yang ada. Lihat ya, di ayat 2 Alkitab sudah berkata bahwa ini tanah, ini janji akan diberikan kepada kita. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, 10 pengintai, mereka menempatkan kata tidak sebelum masalah. Makanya mereka bilang apa? Kita tidak bisa maju. Karena masalahnya besar. Karena masalahnya ini, sukunya terlalu besar. Karena masalahnya raksasa. Itu 10 pengintai bagaimana dia melihat sebuah masalah. Tetapi Kaleb dan Yosua, penempatan kata tidak sebelum janji Tuhan. Tidak, kita pasti masuk, kita bisa mengalahkannya. Karena kita percaya akan janji Tuhan bahwa tanah itu akan diberikan kepada kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, kelihatannya sepele cara mereka memandang. Hanya karena perbedaan penempatan kata tidak memberikan hasil yang berbeda. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara, 10 pengintai tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi Kaleb dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat ke-30 dan ke-34, Tuhan berkata demikian, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya. Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Bapak Ibu Saudara, 10 pengintai itu sudah sangat dekat. Udah sedikit lagi, bahkan dia sudah melihat, sudah merasakan indahnya tanah perjanjian itu. Tetapi hanya karena sudut pandang yang berbeda, hanya perbedaan penempatan kata tidak, membuat mereka tidak bisa masuk, tidak bisa menikmati janji Tuhan. Padahal sudah kelihatan dekat sekali. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan izinkan bangsa Israel harus mengalami detour atau harus mengalami 40 tahun sebelum bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat dan memandang sesuatu. Bisa menentukan respon apa dan hasil yang berbeda. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk melihat sesuatu bahwa janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan sebelum dari permasalahan yang ada. Sebab Ia adalah Allah yang setia, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita akan belajar sudut pandang yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari sebuah kisah yang berbeda. Ya, sebuah kisah yang sederhana, sebuah kisah yang dihadapkan pada masalah yang sama. Ini diambil daripada kisah Daud melawan Goliat. Saul dan Daud menghadapi Goliat yang sama. Kembali Bapak Ibu Saudara, Goliatnya sama, raksasanya sama. Tapi cara mereka memandang memberikan hasil yang berbeda. Di dalam 1 Samuel 17 pasal yang ayat yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Saul berpikir, bagaimana Saul melihat. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, engkau melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul berpikirnya demikian. Ketika Daud maju, Saul bilang gini, nggak mungkin Daud, kamu masih muda, ini raksasa terlalu besar, terlalu kuat untuk kamu, kamu tidak ada pengalaman, biasanya kamu hanya jadi gembala, dan lain sebagainya. Ini bagaimana Saul berpikir dengan sudut pandangnya.
Tetapi kita melihat bagaimana Daud berpikir lewat sudut pandangnya. Pula, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat ya, Saul melihat sudut pandangnya dari, nggak mungkin Daud bisa mengalahkan Saul. Karena dengan masalah atau keterbatasan yang ada, Daud tidak pernah perang, tidak ada pengalaman, dan lain sebagainya. Tetapi lihat ya, Daud dengan sudut pandang yang berbeda, dia berkata demikian, ini bukan tentang aku. Memang aku punya kekurangan. Tapi Daud tekankan bahwa Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Dia Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud berpikir bahwa tidak Saul. Ini bukan tentang saya melawan Goliat. Tapi ini adalah tentang Goliat melawan Tuhan yang besar. Berbeda ya sudut pandangnya ya. Dan sudut pandang kedua yang bisa kita pelajari adalah Tuhan kita lebih besar daripada segala persoalan hidup ini. Daud ajarkan demikian bahwa kita lihat bukan masalah menghadapi kita. Tapi Daud mau ajarkan bahwa Tuhan kita yang akan menghadapi setiap masalah kita. Dan inilah berbeda bagaimana Saul dan Daud berpikir. Saul pikir, Daud kamu tidak bisa, kekuatanmu terbatas. Tapi Daud berkata begini, Tuhan yang besar, yang sudah setia berjalan bersamaku, dia Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari raksasa atau masalah hidup ini. Dan cerita ini berubah, Bapak Ibu Saudara, langsung dengan sudut pandang yang berbeda. Cerita ini berubah dari seorang Israel menghadapi seorang raksasa, tapi Daud berubah menjadi seorang raksasa menghadapi Tuhan pencipta segalanya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu, dengan sudut pandang yang berbeda, kita tahu hasil cerita yang berbeda. Saul terus dengan ketakutannya, Alkitab catat bahwa berhari-hari Saul itu udah ketemu Goliat, tapi dia tidak mampu, tidak ada keberanian untuk melawannya. Tapi kita tahu, Daud datang dengan sudut pandang yang berbeda. Dan saat dia datang mengunjungi kakak-kakaknya, dan saat itu juga dia memiliki respon hasil bahwa saya akan menghadapi raksasa ini. Karena Daud berpikir, bukan tentang masalah menghadapi saya, tapi masalah menghadapi Tuhan yang besar. Dan kita tahu ceritanya, Daud timbul dan muncul sebagai pemenang. Kembali Bapak Ibu Saudara, dua tokoh yang dihadapkan pada situasi yang sama, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda, menghasilkan outcome dan respon yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita pegang janji Tuhan di atas semua masalah yang ada, dan sudut pandang yang kedua adalah bukan masalah menghadapi kita, tapi masalah menghadapi Tuhan yang besar, bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan hidup ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sudut pandang yang ketiga yang akan kita ambil, ini diambil daripada kisah Elisa. Ya, diambil dari kisah Elisa dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan 17. Kalau boleh dibantu slide sebelumnya. Nah, ini sebuah kisah yang sama. Elisa dengan bujangnya, dengan abdinya, diperhadapkan pada kondisi yang sama, tetapi cara mereka berpikir dan cara mereka bertindak itu berbeda. Ya, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Lihat ya Bapak Ibu Saudara, kondisinya sama. Mereka dikepung oleh tentara yang banyak dengan kuda dan kereta. Dan dua sudut pandang yang berbeda. Bujangnya berkata demikian, celaka. Udah selesai, apa kita bisa apa lagi? Karena dia melihat pada masalah. Kembali Bapak Ibu Saudara, Elisa datang dengan sudut yang pandang yang berbeda. Elisa berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tapi berbeda Bapak Ibu Saudara, Elisa tidak berhenti di situ. Karena dia memiliki sudut pandang yang benar, lalu berdoalah Elisa. Ya Bapak Ibu Saudara ya, Elisa memberikan mereka ketenangan dulu, baru Elisa berdoa. Ya Tuhan, bukannya kiranya matanya supaya melihat bahwa Tuhan juga menyertai Elisa.
Apa yang bisa kita pelajari lewat sudut pandang yang ketiga, cara kita berpikir, Bapak Ibu Saudara? Slide berikutnya. Doa mengalahkan segala persoalan yang ada. Kita boleh datang dengan sudut pandang yang benar, pada akhirnya doa mengalahkan segala persoalan. Elisa ajarkan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Saat itu, saat bujangnya sudah ketakutan, sudah celaka Elisa. Ini yang Elisa lakukan. Elisa tenangkan mereka dulu. Dengan sudut pandang yang berbeda, Elisa berkata, jangan takut. Baru setelah itu Elisa berdoa supaya Tuhan bukakan matanya. Bapak Ibu Saudara, saya teringat kisah dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Elisa ingatkan kita begini, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita ada apa, kita dengan ketakutan kita langsung berdoa. Loh, kita panik, kita semua berdoa langsung. Tapi Elisa ajarkan kita tenang dulu, baru kita berdoa. Kita benarkan sudut pandang kita, cara kita berpikir, baru kita berdoa. Banyak di antara kita dihimpit masalah, kita langsung berdoa, kita tidak tahu celakanya, kita nggak tahu apa-apa. Tapi Elisa datang, dia bilang begini, jangan takut, tenang dulu, ada janji Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar, baru Elisa berdoa. Karena Elisa mengerti, kalau mereka semua sudah tenang, mereka dapat berdoa, dan mereka dapat lebih dewasa, melihat karya yang dapat Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita penuh dengan masalah. Mari kita ngerti bahwa sudut pandang kita berbeda. Kita tenang, baru kita dapat berdoa. Alkitab dengan jelas berkatakan doa itu besar kuasanya. Ya, Pastor Rick Warren, sebuah hamba Tuhan besar, dia berkata demikian. When pressure builds up, don't panic, pray. Ya, ketika ada masalah besar datang menghimpit kita, jangan panik, kita berdoa. Saya harap Bapak Ibu Saudara diberkati oleh sharing firman Tuhan. Saya rangkum sharing firman Tuhan hari ini. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, perspektif it change the battlefield. Tanpa kita sadari bahwa perspektif merubah medan tempur. Bagaimana kita melihat sebuah masalah itu memberikan hasil yang berbeda. Dan bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah? Yang pertama yang kita pelajari dari kisah 12 pengintai, yuk kita pegang janji Tuhan. Sebelum dari masalah itu, kita pegang janji Tuhan bahwa lewat masalah apapun Tuhan sanggup menepati janjinya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, hanya perbedaan kata tidak itu menghasilkan hasil yang berbeda. Dan sama kita pelajari bagaimana kita menyikapi, memandang kehidupan ini, bahwa kita selalu mengerti bahwa Tuhan kita lebih besar. Kita lihat bagaimana kisah Daud dan Saul. Ya, Saul berpikir bahwa kita menghadapi masalah dengan segala keterbatasan, tapi Daud datang membawa sudut pandang yang berbeda, bahwa masalah, engkau harus menghadapi Tuhanku yang besar. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, lewat kisah Elisa dan bujangnya, kembali diperhadapkan pada kondisi yang sama, dengan sudut pandang yang berbeda, Elisa mengajarkan, yuk kita jadi tenang dulu, kita jadi tenang, baru kita dapat berdoa. Karena tanpa kita sadari, doa berkuasa dan doa sanggup mengalahkan segalanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ingat cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan bagaimana kita bertindak dan akan memberikan hasil yang berbeda. Selamat hari Jumat, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.